Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Family Arais. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda semua? Di sini aku lagi perjalanan on the way ke pasar ya teman-teman. Di video kali ini aku mau berbagi resep salah satu menu andalan di jualan aku ya. Oke, ini aku udah sampai aja nih ya di pasar, dan kita seperti biasa mau belanja untuk pembuatan bakso ya. Di sini aku udah sampai ke tempat penjualan daging sapi. Membeli daging sapinya sebanyak 2 kilo ya, seperti biasa. Aku gilingnya di sini sebanyak 6 kilo aja teman-teman. Yang penting tiap hari aku produksi ya baksonya. Dan lanjut aku mau beli ayam pilet sebanyak 4 kilo. Ini udah dibersihin juga kulit dan juga bagian dadanya ya ayamnya. Lanjut juga aku ke tempat bumbu nih teman-teman, untuk membeli kelengkapan bumbu seperti tepung tapiokanya, kemudian bumbu-bumbu yang lain. Di sini juga aku beli perlengkapan untuk bahan dari jualan bakso ya, seperti bihun, bawang goreng, bumbu-bumbu penyedap rasa, kemudian ada kecap juga. Dan di sini aku juga nggak terlalu banyak bahan tepung tapiokanya ya teman-teman, cuman 500 gram aja. Udah ada campuran dari bawang goreng, bawang putih juga, dan juga ditambah dengan 2 bungkus kofta ya. Dan teman-teman, ini aku udah tempat penggilingan aja di sini, tempat biasa langganan aku ya di sini ya. Nah, ini aku udah pisahin juga daging cincang untuk isiannya. Untuk bawang putih, kemudian di sini aku juga beberapa daun bawangnya juga aku masukin ya biar tambah harum teman-teman. Jadi di sini tuh aku giling di sini ya, di tempat penggilingannya aku dicincang dulu, baru nanti kita akan giling di mesin penggilingan supaya lebih halus. Oke, di sini tuh biaya untuk penggilingannya murah ya teman-teman, cuman 5.000 per kilo. Sedangkan aku di sini menggiling baksonya sebanyak 6 kilo ya, campuran dari daging sapi yang 2 kilo, kemudian dada ayamnya 4 kilo teman-teman. Jadi semuanya 6 kilo. Ongkosnya ya 30.000 ya. Sambil kita menggiling daging-dagingnya, aku mau sapa dulu nih bunda-bunda teman-teman semuanya. Apa kabar? Yang menontonnya sambil makan, sambil santai, sambil beraktivitas ya. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman, bunda-bunda. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan atau mengklik video aku untuk menyaksikan videonya dari awal sampai akhir juga ya. Terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung juga, jangan lupa dong untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komentarnya. Oke, terima kasih juga ya teman-teman udah dukung aku, yang udah support, yang saling komentar juga. Bagi teman-teman dan bunda-bunda di rumah yang sedang berjuang dari mulai monetisasi, pejuang monet, pejuang sub juga, semoga cepat-cepat dimonet, semoga jam tayangnya juga cepat terpenuhi ya, karena aku juga di sini belum sampai ke monetnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, lanjut lagi ke videonya ya. Di sini bahan yang sudah kita cincang tadi sudah dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Ini cuman buat berbagi resep aja ya, berbagi inspirasi juga motivasi. Semoga video yang aku bagikan ini menjadi ada manfaatnya, ada juga motivasinya ya buat teman-teman sesama pedagang, sesama pengusaha jualan maupun online maupun jualan apapun itu, bahwa kita tuh tetap harus selalu semangat, tetap harus konsisten dalam berusaha ya, mau itu di dunia nyata atau di dunia online seperti aku ini. Jadi aku tuh jualannya sambil ngonten ya teman-teman. Doakan aja semoga usahanya semakin berkah, semakin lancar juga rezekinya. Doa juga untuk bunda-bunda dan teman-teman semuanya, doa yang sama ya. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Di sini tuh dagingnya sudah mulai lembut, sudah mulai hancur ya teman-teman. Ini untuk resepnya, kalau misalkan bunda-bunda atau teman-teman di rumah mau mencoba untuk membuat bakso ya, untuk penggilingan bakso itu sarannya jangan terlalu banyak es
es batunya ya. Kita minta aja ke tempat penggilingnya, ke mas penggilingnya seperti ini, itu jangan terlalu banyak es batunya ya mas, gitu kan, supaya nanti hasilnya untuk adonan baksonya itu bagus ya, dan juga mudah untuk nanti kita akan membulat-bulatnya. Juga jangan lupa untuk meminta digiling adonannya tuh agak lama ya, supaya benar-benar lembut dan juga halus, semuanya tercampur rata juga ya teman-teman. Nah ini tuh aku sudah langganan banget di sini ya, tempat mesin penggilingannya selalu bersih, selalu dibilas dulu gitu ya kalau misalkan ada adonan yang selanjutnya gitu kan, karena di sini juga antriannya kadang penuh, kadang juga ya tergantung ya, mungkin para tukang gilingan juga ya tergantung sama pedagangnya ya. Kalau misalkan pedagangnya lagi rame, mereka juga pasti banyak orderan untuk menggiling gitu ya. Oke, ini udah mau hampir selesai nih, si masnya udah mau masukin adonannya ke dalam plastik ya. Semuanya membutuhkan teknik tertentu ya teman-teman, kita juga belum tentu bisa ya untuk menggiling, dan aku juga kadang terpikir gitu ya untuk membeli, kalau misalkan aku suatu saat bisa berkembang usaha aku juga kadang suka pengen gitu ya beli mesin penggilingan bakso seperti ini, tapi belum terpikir juga ya, mungkin harus ada teknik-teknik untuk cara menggiling bakso ini ya, karena memang harus benar-benar teliti, harus benar-benar telaten juga tuh dengan caranya seperti terlihat mudah, padahal di sini harus ada tekniknya tertentu teman-teman. Oke deh, ini udah selesai aja, lihat tuh bentuk atau teksturnya benar-benar lembut ya teman-teman ini. Karena sebelumnya aku juga di sini udah belanja ya, untuk belanja perlengkapan yang lain, sayur mayur, percabai-cabean, dan di sini aku mau lanjut percuankian gitu ya teman-teman, karena memang ini tempatnya dekat sekali dengan tempat parkir, jadi aku pikir ini nanti belinya terakhir aja gitu ya. Dan aku udah sampai aja nih teman-teman, alhamdulillah udah selesai juga belanjanya, dan aku juga udah selamat sampai rumah nih. Oke teman-teman, ini dipersingkat aja ya, aku tuh sudah mulai merebus air untuk pembuatan baksonya ya, dan di sini bagian tugas Pak Su aku untuk membuat bakso daging ya, berbagai macam. Dan ini untuk tipsnya untuk teman-teman nih yang mau merebus atau membuat bakso, untuk sarannya untuk merebus airnya itu boleh sampai mendidih, tapi setelah mendidih itu kita akan kecilkan dulu apinya ya, jadi supaya tidak keadonan baksonya tidak terlalu mengembang ya. Dan di sini Pak Su juga sudah mulai memproduksi bakso cincang terdahulu. Dan mohon maaf nih teman-teman, untuk perebusan isian cincangnya aku tidak sempat record ya. Ini mudah sekali ya, tinggal kita rebus dengan isian air sedikit dan ditambahkan kaldu sapi ya, gitu aja. Oke, di sini Pak Su mau melanjutkan pembuatan bakso cincangnya ya, sampai dikira sudah cukup untuk stok jualan kita. Karena dari satu penuh adonan ini kita tuh dibagi-bagi ya menjadi beberapa jenis bakso yang akan kita buat, dan biasanya kita membuatnya itu untuk dihitung sebagai penambah aja gitu ya, misalkan bakso cincangnya tinggal sisa berapa, nanti kita tambahkan berapa untuk stok biasa kita jual gitu ya teman-teman. Dan untuk proses perebusannya ini, kalau misalkan ciri-ciri baksonya yang sudah matang itu memang sudah mengapung seperti ini ya teman-teman, dan di sini tuh jangan juga terlalu masih mentah ya, pokoknya nanti si baksonya ini akan berubah warna ya, dan nanti setelah mengapung seperti ini sudah dikira matang, bisa diangkat ya gitu. Biasanya nih teman-teman, untuk pembuatan bakso ini Pak Su itu selalu menunggu kegiatan aku dulu, jadi kita giliran ya untuk membuat olahan-olahan atau persiapan untuk jualan kita. Jadi setelah aku bikin untuk seperti cabai, saus gitu kan, dan juga kelengkapan bahan-bahan lainnya, dan udah selesai semua, baru terakhir Pak suami yang akan membuat atau memproduksi baksonya. Jadi, dan alhamdulillah teman-teman, ini semua produksinya udah selesai ya, dimulai dari pembuatan bakso cincang, bakso urat jumbo juga, ada juga bakso jando, bakso telur, bakso kecil juga ya teman-teman. Pokoknya hari ini aku memproduksi semua jenis baksonya ya.
Tapi sebelumnya aku mau mohon maaf nih teman-teman ya untuk semuanya. Dari video aku ini aku mau bukan untuk menggurui dari berbagi resep ya, karena pasti di video yang channel-channel lain juga banyak membagikan video tentang resep bakso ya, berjuta-juta bahkan beribu-ribu videonya. Tapi di sini aku cuman mau berbagi resep jualan aku aja. Ya semoga aja ada manfaatnya ya untuk teman-teman semuanya. Dan sekarang giliran aku tugasnya untuk mempacking bakso-bakso yang sudah Pak suami buat. Dan di sini tuh ya teman-teman udah mulai dingin dan udah siap disimpan di dalam freezer atau kulkas ya. Nih teman-teman, dari bahan 2 kilo daging sapi dan juga 4 kilo daging ayamnya. Berikut juga tepung tapiokanya hanya sebanyak 500 gram ya teman-teman. Jadi rasanya itu benar-benar terasa dari mulai daging sapinya juga perpaduan sama ayamnya ya. Benar-benar kles tuh hasilnya. Teksturnya juga bisa dilihat nih, dan rasanya juga mantul sekali. Di sini aku selesaikan tugasnya untuk membelah-belah dulu baksonya ya, untuk memisahkan atau membedakan mana yang isian cincang, mana yang urat, dan juga mana yang jando, supaya nanti saat perebusan juga tidak tertukar ya teman-teman. Dan mungkin sampai sini dulu ya teman-teman videonya. Mohon maaf juga sebelumnya apabila ada video yang mengganggu kenyamanan mata teman-teman semuanya ya. Aku cuma berharap semoga ada sedikit manfaat ya dari video recehan aku ini, dan menjadi inspirasi juga motivasi buat teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Oke, aku akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.